Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa TVNU, khususnya TVNU Sumeneb, para kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, rahimakumullah. Kita bertemu lagi dalam kajian At-Tanbihatul Wajibat pada sesi ketiga. Masih melanjutkan At-Tanbihul Awal, masih melanjutkan tentang tanbih atau pengingat dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan pada bagian belakang itu bagaimana bahagianya Abu Lahab, salah seorang paman Nabi, saudara kandung dari Sayyidina Abdullah, ketika mendengar bahwa adik iparnya yang bernama Sayyidati Aminah alias Ummi dari Kanjeng Nabi itu melahirkan seorang putra. Oleh karena bahagia Abu Lahab punya ponakan laki-laki yang merupakan kebanggaan bagi bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy, kabilah Quraisy, maka Suwaibah, budaknya Abu Lahab, yang memberitakan kabar gembira itu sampai dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allifu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu taala wa anta alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadru iya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naumi. Suatu ketika setahun, dalam ada riwayat itu setahun setelah meninggalnya Abu Lahab, dia diimpikan oleh seseorang yang dalam beberapa keterangan yang saya temukan, yang memimpikan ini adalah Sayyidina Abbas, saudaranya Abu Lahab yang memang muslim, masuk Islam. Jadi Sayyidina Abbas ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah kira-kira sekitar setahun setelah meninggalnya Abu Lahab. Faqilah lahu, maka kemudian Abu Lahab ditanyakan. Jadi yang bertanya ini Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'alaan. Faqila lahu ma haluka, bagaimana keadaanmu bro? Nah, kira-kira begitulah bahasanya ya. Faqala, maka Abu Lahab menjawab, finnar, saya di neraka bro, aku sedang di neraka ini. Kata Abu Lahab dalam mimpinya itu, illa annahu khuffifa anni, kecuali aku memang di neraka, tapi kecuali aku mendapatkan keringanan fi kulli lailatis naini, setiap malam Senin. Jadi setiap malam Senin Abu Lahab mendapat bukan korting, bukan tidak disiksa, bukan, tetap disiksa, yang namanya neraka tetap disiksa. Cuma tiap malam Senin Abu Lahab itu siksaannya diringankan. Wa amussu min baini usbu'ayya hataini. Dan tiap malam Senin itu aku diberi kesempatan menghisap minum air, wa amussu min baini usbu'ayya hataini ma'an, aku diberi kesempatan menghisap air, akhirnya minum air lah gampangnya, yang keluar dari kedua jariku ini. Wa asyara bi ra'si usbu'aihi, dan Abu Lahab menunjukkan ujung dua jarinya, yang menurut riwayat dua jari ini adalah jari telunjuk dan jari jempol.
Wa anna dzalika bi'itaqi li Suwaibata indama basyaratni biwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena aku telah memerdekakan Suwaibah yang memberiku kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi'irdaiha lahu, dan sebab Suwaibah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan ini qala Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari berkata, fa idza kana hadza Abu Lahabin al-kafir, jika Abu Lahab ini saja yang jelas-jelas kafir, alladzi nazalal Qur'anu bidhammihi, yang Quran sudah mencelanya dengan surat khusus Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang merupakan surat kesenangan sebagian kita ketika tarawih, karena berarti tarawih sudah mau selesai. Ya. Juziya bi farahihi lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat balasan dengan sebab dia pernah bahagia. Selanjutnya dia menjadi musuh Nabi, hanya pernah bahagia ketika malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya gara-gara pernah bahagia sekali itu saja dengan kelahiran seorang Muhammad, kelahiran seorang ponakan, bukan kelahiran seorang nabi, kelahiran seorang ponakan, dia sudah mendapat keringanan semacam itu di neraka. Jelas-jelas kafir, jelas-jelas khalidina finnar, masih dapat keringanan seperti itu di neraka hanya gara-gara pernah sekali bahagia dengan lahirnya seorang Muhammad, seorang ponakan, bukan lahirnya nabi, lahirnya ponakan menurut Abu Lahab. Fama halul muslimil muwahhidi min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana keadaan seorang muslim yang bertauhid, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasurruh atau yusarru fi ba'din nushatin bimaulidihi. Bagaimana? Lalu tak bisa dibayangkan balasan apa yang akan diterima oleh seorang muslim yang bertauhid, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi sepanjang hidupnya. Ya, bulan Maulid paling tidak ya, bukan bahagia. Jadi dia setiap saat merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan momen kebahagiaan itu diekspresikan ketika bulan Maulid. Dia mati dalam keadaan Islam. Wong Abu Lahab saja yang kafir balasannya sudah seperti itu, maka tentu tidak bisa dibayangkan bagaimana balasan seorang muslim yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kebahagiaan itu tentu ada ekspresinya. Salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal. Walaupun peringatan Maulid tidak harus di bulan Rabiul Awal, apalagi tidak harus di tanggal 12. Setiap saat kita sepantasnya berbahagia, dalam tanda kutip bermaulid, karena setiap saat keimanan dan keislaman kita itu kita gunakan, dan itu semua berkat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa yabdhulu ma tasilu ilaihi qudratahu fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu mengalokasikan dana semampunya untuk mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amri, ini sumpahnya Al-Jazari ya. La amri, sungguh innama yakunu jazauhu minallahil karimi ayyudkhilahu bifadlihil amim jannatin na'im. Sungguh dia akan mendapatkan balasan langsung dari Allah yang Maha Dermawan dengan memasukkannya, dengan sebab anugerah Allah Subhanahu wa taala, memasukkan orang tersebut dengan anugerah Allah taala yang merata ke surga-surga jannatun na'im. Itu menurut Al-Jazari. Dan ini logis gitu loh. Ini logis. Jadi menerima kebenaran itu memang kadang harus diukur dengan sejauh mana logika kita. Kadang ya, tidak mesti memang. Tetapi dengan adanya riwayat seperti tadi yang sudah katakanlah mutawatir dan sahih riwayat tersebut, menyatakan bahwa Abu Lahab saja berbahagia
pernah bahagia dengan Nabi, yang hanya pernah bahagia dengan kelahiran Nabi sudah dapat keringanan di neraka padahal dia jelas kafir. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang bahagia dengan kelahiran Nabi, mati membawa iman Islam, dan dia selama hidupnya pernah mengalokasikan dana, mengeluarkan dana semampunya untuk mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Maka tentu menurut Al-Jaziri, dia akan mendapatkan balasan langsung dari Allah berupa sorga. Wala zala ahlul islami yahtafiluna bisyahri maulidihi alaihi salatu wassalam. Dan sejak saat itulah senantiasa pemeluk agama Islam di berbagai penjuru dunia yahtafiluna bisyahri maulidihi alaihi salatu wassalam, mengadakan perayaan di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'malunal walaima, dan mengadakan resepsi, mengadakan perayaan. Wa yatasaddaquna bi anwa'is shadaqat, dan memberikan sedekah dengan berbagai macam-macam sedekah. Wa yudhhiruna sururah, dan memperlihatkan kebahagiaan. Wa yaziduna fil mabarrat, dan menambah perbuatan baiknya. Wa ya'tanuna bi qiraati maulidihi, dan bersungguh-sungguh di dalam membaca Maulidihil Karim, maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amim, dan nampak bagi mereka dengan sebab barokahnya maulid itu, nampak bagi mereka segala anugerah yang luar biasa dan merata. Wa qala al-allamatu Ahmad bin Hajarin, al-allama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in, berkata rahimahullahu fi kitabihi fi kitabis syahadati, di dalam kitab yang menerangkan tentang syahadah, persaksian, min Tuhfatil Muhtaji, dari kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami berkata, wa yajuzu dufun ay darbuhu wastima'uhu. Ini tentang memukul rebana. Jadi di awal kemarin di pertemuan pertama saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi problem dalam pandangan Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan masalah memukul rebananya. Jadi yang mungkarot itu bukan masalah memukul rebananya, tetapi hal-hal yang menyertai itu. Nah, ini di sini Hadratus Syekh jelas mengetengahkan pendapat Imam Ibnu Hajar bahwa memukul rebana dan mendengarkan tetabuhan rebana itu boleh. Li'orsin, karena perayaan pernikahan, resepsi pernikahan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam aqarra juwairiyatin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melegitimasi beberapa anak kecil, darab nabihi hina bana aliyun bi Fatimata, yang memukul rebana ketika dalam pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidati Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Karramallahu wajhahuma. Bal qala liman qalat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Da'i. Ketika jariyat, ada anak-anak putri yang sedang menabuh rebana itu, ada yang berlebihan memuji Nabi. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, di antara kita ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Ini sudah berlebihan. Maka Nabi berkata kepada anak kecil yang bilang begitu itu, da'i hadza, jangan bilang begitu. Tinggalkan ucapan seperti itu. Wa quli billadzi taqulina, ucapkan saja sebagaimana yang kalian ucapkan tadi, artinya puji-pujian kepada Rasulullah yang tidak berlebihan. Ai min madhi ba'dil maqtulina bi Badrin, yakni apa yang diantara yang mereka ucapkan itu adalah memuji para syuhada yang terbunuh dalam perang Badar. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang sebentar-sebentar minta dalil sahih ini ada. Wa sahha khabaru faslu ma bainal harami wal halali ad-darbu bid-dufi, dan hadis yang menyatakan bahwa faslu ma bainal harami wal halali ad-darbu bid-duf, yang membedakan antara yang halal dan haram adalah memukul rebana, itu hadisnya sahih.
Wa khabaru a'linu hadzan nikaha waj'aluhu fil masajidi watribu alaihi bidduf. Sedangkan hadis yang menyatakan a'linu hadzan nikah, umumkanlah pernikahan ini, waj'aluhu fil masajidi, adakan pernikahan ini di dalam masjid, wadribu alaihi biddufi, dan pukullah untuk acara pernikahan itu rebana, itu sanaduhu hasanun. Sanad hadis ini adalah baik hasan. Wa tad'ifut Tirmidzi, adapun klaim Imam Tirmidzi bahwa wa tad'ifut Tirmidzi lahu, adapun pendoifan Imam Tirmidzi mendoifkan hadis tersebut, mardudun, itu tidak diterima. Titik sampai di situ. Wa min thamma akhadzal Baghawi wa ghairuhu minhu. Oleh karena Nabi sudah aqarrah, melegitimasi ada anak kecil yang menabuh rebana itu tadi, Imam Baghawi dan selain beliau itu mengambil hukum annahu, bahwa memukul rebana itu sunnatun, adalah sunnah, fil ursi, di dalam pesta pernikahan, wa nahwihi, dan semacamnya urs, di pesta pernikahan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Yang kemudian wa khitanin, juga di dalam perayaan pasca khitan. Li'anna Umar, dalilnya li'anna Umar, karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana yukirruhu fihi kan nikahi, juga melegitimasi tetabuhan rebana di dalam acara khitanan ini sebagaimana di dalam nikah. Wa yungkiruhu, tapi Sayyidina Umar radhiyallahu taala an mengingkari penabuhan rebana fi ghairihima, di luar kedua acara ini. Jadi menurut dalam perspektif Sayyidina Umar yang dibenarkan dalam perspektif Sayyidina Umar adalah, yang diterima dalam perspektif Sayyidina Umar adalah penabuhan rebana dalam pesta pernikahan atau dalam acara khitanan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, khabar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Bagaimana dengan penabuhan rebana untuk acara-acara selain nikah dan khitan? Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Waktu sudah selesai dan kami memang mengusahakan untuk tidak terlalu panjang, sehingga bisa diikuti dengan cermat dan tidak terlalu banyak menyita waktu kesibukan para pemirsa sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ila akhirih. Wa kadza wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.